Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kalau banyak jamaah itu kalau selama umroh itu takut, Mas saya belum siap, saya masih banyak dosa, masih banyak hilaf, ilmu agama saya kurang dan sebagainya. Justru ketika sudah dipanggil oleh Allah untuk melakukan, karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Abdur, yang mempertemukan kita malam ini, yang mempertemukan Bapak Ibu, kami percaya, mempertemukan Bapak Ibu berangkat umroh bersama Relab, itu sudah ditakdirkan Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi kita bisa berjumpa malam ini, bisa berjumpa insya Allah semoga dimudahkan Allah melaksanakan ibadah umroh dan di antara mohon izin 4.300 travel umroh se-Indonesia, Bapak Ibu memilih Relab, tentunya yang memilihkan itu bukan karena kita, tetapi Allah lah yang memilihkan kita bisa berjumpa Bapak Ibu. 31 orang jamaah kita bersama, itu yang mengumpulkan siapa? Tentunya Allah. Lah, mari kita mantapkan, kita optimalkan keyakinan kita bahwa tadi mohon izin ada beberapa jamaah yang mas saya takut, mas saya belum siap. Itu kita kesampingkan. Justru dengan adanya ini, itu malah harus semakin kita membuat kita semakin semangat, semakin siap. Ada misalkan jamaah takut ketika di sana dosanya nanti dibalas dan sebagainya. Itu nanti mungkin Ustaz Sofi yang bisa menjelaskan lebih detail. Tidak perlu Bapak Ibu. Jadi insya Allah malah justru di sana kesempatan kita, misalkan mau bertobat dan lain sebagainya, itu jauh-jauh banyak kisah Bapak Ibu. Itu yang memang justru umroh itu menguatkan. Bahkan umroh itu memperbanyak rezeki Bapak Ibu. Dari satu umroh ke umroh yang lainnya itu menghapus dosa dan lain sebagainya. Itu nanti pertanyaan Ustaz Sofi. Jadi kalau ditanya ada ujian, setiap orang ketika umroh ujiannya beda-beda. Ada ujiannya, mohon maaf nih, kadangkala ujiannya adalah toilet. Sulit mencari toilet. Atau ke toilet tidak nyaman dan sebagainya. Ada ujian dari antri, perbedaan budaya, makanan. Nah itu ini ujian-ujian umum. Tapi mungkin kadangkala ada beberapa jamaah yang memang ujian-ujiannya personal. Tapi itu justru tidak perlu takut Bapak Ibu. Jangan karena memang ada beberapa jamaah takut. Tapi justru kembali pengalaman kami pribadi, justru dengan kita umroh itu malah semakin menguatkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Cuaca itu penting Bapak Ibu ya. Nanti biasanya kalau cuaca panas, saya pribadi saya pengalaman pernah di cuaca panas saat itu saya mimisan Bapak Ibu. Itu saya momen di umroh. Itu saya pernah mimisan ya karena memang itu tadi cuacanya agak berbeda. Jadi itu yang bisa minimal siapa? Kita. Saya sarankan nanti di cuaca 40 derajat di siang hari, khususnya nanti yang membawa anak-anak, kita lebih banyak membawa air botol minum ya Bapak Ibu ya. Minumnya apa? Kalau saya sarankan kita selama di sana zam-zam. Zam-zam, zam-zam, zam-zam terus. Karena zam-zam itu justru yang akan apa namanya menyehatkan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Mas Anggi. Nah ini Bapak Ibu, kami harapkan komitmen kita bersama bahwa kita di sini takdir yang mempertemukan bahwa ini bukan saya yang apa namanya betul mungkin saya kami Rihlab melalui iklan saya personal mengajak Bapak Ibu sekalian betul kami yang mengajak tapi yang menggerakkan hati Bapak Ibu sekalian rekan-rekan sekalian untuk memilih Rihlab di antara tadi 4.300 biro travel di Indonesia memilih Rihlab itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga komitmen ini untuk saling membantu jamaah lanjut usia. Di sini izin Bapak Ibu ada 3 jamaah ya Bapak Ibu ya lanjut usia. Masya Allah ini luar biasa. Ini yang menjadi penyemangat kami. Sekilas ini mungkin bisa menjadi apa namanya informasi Bapak Ibu sekalian. Jamaah-jamaah ini yang memilihkan memberangkatkannya itu anak-anaknya Bapak Ibu. Anak-anaknya yang rela untuk memberangkatkan bapaknya, ibunya untuk umrah bersama kami. Ketika kami di WA secara personal, insya Allah kami menerima amanah ini, kami akan menjaga sebaik-baiknya. Jangan khawatir ada jamaah yang nanya, Mas, ini kan Abdur ya. Abdur itu kan momennya adalah apa namanya banyakan jamaah-jamaah usia 30-40 tahun. Yang tadi saya sampaikan beragam Bapak Ibu. Ada 36 tahun, 3 tahun, 6 tahun. Ada jamaah lanjutnya. Kami komitmen di saat ini adalah kami tidak akan membeda-bedakan semuanya. Untuk jamaah lansia ada Bu Binti Ainun, Bu Yuniana. Insya Allah jangan khawatir kita akan memfasilitasi semua lapisan. Kita tidak akan membedakan, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya.
Kemudian wajib lapor ke tim leader, menjaga kekompakan, disiplin terhadap waktu. Lah ini mohon izin Bapak Ibu, tadi di awal bukan di awal tadi saya sampaikan, apakah saya boleh terpisah dengan rombongan? Boleh, tetapi tolong disampaikan kepada kami. Jadi ada beberapa jamaah yang merasa sudah pernah city tour, pengen menikmati saja, khususnya Madinah, Mekah, pengen menikmati masjid, silahkan, nggak apa-apa. Tapi tolong menyampaikan informasi itu di kami. Jadi bahasa kita, relate, tagline-nya perjalanan baik, tetapi kita juga slow umroh. Slow umroh, tapi kita tidak menafikan, tidak menghilangkan kota-kota atau tujuan-tujuan yang memang itu wajib harus kita kunjungi. Karena apa? Ketika kita di sana, ketika kita di Mekah, Madinah, jangan sampai kita hanya sebatas umrohnya saja, tetapi kita tidak apa istilah kami tadi lab, kita tidak ada apa namanya nilai-nilai lebih lah, seperti itu. Ketika kita tidak tahu Armina, kita tidak tahu makam Rasul, kita tidak tahu Masjid Kuba dan lain sebagainya. Terus jangan khawatir untuk meminta bantuan ke kami.